Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya, jemaat dan saudara-saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa bertemu kembali pada hari ini. Dan hari ini atau pagi ini dalam sebuah pelayanan saya rindu sekali karena saya mengetahui ada banyak orang yang lagi menderita sakit saat ini. Apakah jemaat, apakah saudara-saudara seiman, atau saudara yang belum kenal Tuhan Yesus yang sementara dalam keadaan sakit saat ini. Saudara-saudara, sebelum kita lanjut dalam pelayanan ini, mari kita berdoa. Ya rabata karabata karabaya sukurabata karabarabaya sikarabaya sikarabara. Ya rabata karabata karabaya rabakurabatu karabaya sikarabata karabaya sikar. Ya rabata karabaya sikarabarabata karabaya sikar. Ya rabata karabaya sikarabara. Ya rabata karabarabaya sikarabarabata. Roh Kudus bekerja melalui acara ini untuk orang-orang yang sakit disembuhkan, yang sakit dilawat oleh Tuhan. Terutama roh kami kuat, roh kami sehat, agar jiwa kami sehat dan tubuh pun kami sehat. Dari roh kami mengalami pemulihan sampai jiwa kami dipulihkan, bahkan tubuh kami yang lemah, bahkan yang sakit saat ini dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah kehendak Tuhan kita sehat. Adalah kehendak Tuhan kita dipulihkan. Adalah kehendak Tuhan kita disembuhkan dari berbagai pergumulan sakit. Khususnya saudara-saudara yang sedang sakit saat ini, saudara-saudara yang sedang bergumul dengan kesehatan, saya ingin saudara mendengarkan firman ini dan kita akan mendoakan saudara-saudara. Saudara bisa mengirimkan informasi atau berita pada kami untuk kami doakan lewat nomor WA 0813 40 24 8663. Saya sedang berbeban dengan banyak orang yang sedang sakit, dan kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus saya telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, sebutkan nama saudara. Saudara telah disembuhkan. Saya percaya adalah kehendak Tuhan bahwa kita sehat. Orang selalu merindukan kesehatan secara fisik, tetapi yang pertama-tama saudara, kita perlu sehat di dalam roh kita. Kita sehat secara roh, kemudian kita sehat dalam jiwa, kemudian tubuh kita bisa sehat. Saya melihat di 1 Petrus pasal 2 ayat 24 ini, kesehatan itu dimulai dari hubungan kita dengan Tuhan. Kesehatan dimulai dari Tuhan telah memikul dosa kita supaya kita ditebus dan dibayar. Kemudian berhubungan dengan hidup kita, jiwa kita hidup dalam kebenaran. Jadi roh kita telah berdamai dengan Tuhan, jiwa kita hidup dalam kebenaran, dan tubuh kita sehat. Saya punya iman, saudara-saudara, bahwa tubuh ini akan berakselerasi. Tubuh kita akan berakselerasi. Tubuh kita akan menyesuaikan diri dengan kondisi roh kita. Jadi kalau roh kita kuat, kalau roh kita kuat, maka jiwa kita akan strong dan tubuh kita akan sehat. Ini adalah pemahaman Alkitab tentang kesehatan, The healing ministry, kesehatan, the true of the ministry of healing. Saudara perlu tahu bahwa kesehatan dimulai dari roh kita. Roh kita sehat. Ada teori yang mengatakan mens sana in corpore sano.
Tetapi sebenarnya di dalam roh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, dan di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Ada beberapa orang yang sedang sakit yang saya tahu saat ini sedang bergumul. Saudara, bergumul virus, kuman, bakteri itu ada di area fisik, ya. Kemudian ada yang di area jiwa, takut, cemas, khawatir, bimbang, ragu. Di area jiwa ini orang banyak bergumul, dan di area roh adalah tidak adanya damai dengan Tuhan, tidak ada koneksi dengan Tuhan, tidak ada hubungan relasi dengan Tuhan. Jadi hubungan roh berpengaruh pada hubungan jiwa, dan hubungan jiwa kita berpengaruh pada tubuh kita. Jadi persoalan pertama, saudara, saya yakin di alam roh, engkau yang sudah percaya Yesus, engkau punya roh itu sehat, engkau punya roh itu strong, engkau punya roh itu sehat walafiat, dan itu akan berpengaruh pada jiwa kita, dan jiwa kita akan berpengaruh kepada tubuh kita. Jangan biarkan sisi tubuh kita yang mengontrol hidup kita. Walaupun mungkin saat ini kita sedang sakit, saudara sedang sakit, saudara sedang bergumul dengan kesehatan. Ada yang sakit secara organ tubuh, ada yang sakit karena virus, ada yang sakit karena kuman, ada yang sakit karena bakteri, tapi ada yang sakit juga karena gangguan sistem dalam tubuh seperti kolesterol. Saudara punya sistem dalam tubuh yaitu asam lambung. Saudara punya sistem dalam tubuh ada asam urat, ya. Saudara punya sistem dalam tubuh ada saraf yang terganggu, ada saraf yang terjepit, atau apapun itu bagian dari sistem. Tapi apapun penyakit itu, ada penyakit infeksi secara garis besar, penyakit infeksi dan non-infeksi. Nah, yang non-infeksi mungkin patah tulang, ya. Saudara ada mengalami jatuh, kemudian gangguan pada tulang, dan saudara merasa nyeri, saudara merasa ada gangguan pada saraf. Itu mungkin tidak disebabkan oleh kuman, virus, dan bakteri. Dan kemudian ada penyakit karena infeksi, ya tadi, karena ada kuman, ada virus, ada bakteri. Tapi apapun penyakit kita, apapun keluhan tubuh kita, semua oleh bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan. Jadi ini adalah persoalan iman, bahwa di sisi Tuhan kita itu sehat. Di sisi dari kebenaran kita sehat. Faktanya kita sakit, tetapi kebenarannya kita sudah sehat. Kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, ya. Faktanya, kenyataannya kita sedang rasa sakit sekarang, Pak Pendeta, ya Pak Mak, saya sedang rasa sakit tubuh saya. Ya, itu faktanya. Tapi kebenarannya, kalau engkau ada dalam Yesus, ingat, kalau engkau ada dalam Yesus, faktanya memang engkau lagi sakit, tapi kebenarannya engkau oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Sama seperti provider. Saudara punya handphone, providernya sudah tersedia. Tapi bagaimana supaya kita bisa terkonek dengan provider tertentu? Maka kita harus punya kartu, kita punya chip, kita punya pulsa, maka kita bisa beroperasi. Jadi kesembuhan sudah tersedia. Kesembuhan Tuhan Yesus sudah kerjakan. Kesembuhan sudah terjadi. 2000 tahun lalu Tuhan sudah bayar harganya. Tuhan sudah bayar lunas harganya. Itu sudah tersedia, dan sekali tersedia tidak lagi ditarik atau diedit kembali. Jadi Tuhan telah menyediakan kesembuhan bagi saya, kesembuhan bagi saudara, kesembuhan bagi siapa saja. Tetapi kesembuhan ini berhubungan langsung dengan, misalnya, kenapa seseorang sakit? Mungkin karena dia tidak jaga kesehatannya. Mengapa seseorang sakit? Mungkin karena ada maksud Tuhan di balik penyakit itu. Mengapa ada orang sakit? Mungkin lewat sakit itu Tuhan pengen dia kembali kepada Tuhan. Mengapa ada orang sakit? Mungkin lewat sakit itu dia menyadari sesuatu, apa yang belum ia kerjakan, apa yang belum ia tuntaskan,
atau mungkin melalui sebuah sakit. Orang menyadari bahwa hidupnya ini ternyata sehebat-hebatnya kita jaga kesehatan, semuanya tergantung Tuhan. Tergantung Tuhan punya kuasa. Mungkin saja karena sebuah penyakit, seseorang disadarkan ternyata hidup ini kalau di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tetapi dengan penyakit juga saudara bisa. Lewat penyakit saudara lihat Tuhan itu ada. Tuhan itu real. Tuhan itu nyata. Dunia rohani lebih real daripada dunia jasmani. Tuhan nyata, Tuhan ada. Saudara-saudara, mungkin lewat sakit engkau akan melihat bukti bahwa imanmu yang selama ini meragukan Dia. Lewat sakitmu engkau akan melihat Tuhan itu punya kuasa. Tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, yang diperlukan hari ini adalah angkat kembali iman kita. Angkat kembali iman kita. Iman kita harus pada posisi bahwa saya oleh bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan. Kenyataan boleh berbeda, tapi kebenarannya tidak pernah salah. Kebenarannya tidak pernah berubah. Kebenarannya tidak pernah ditarik, tidak pernah diedit kembali. Kebenarannya adalah bahwa saudara dan saya sudah disembuhkan, ya. Sudah disembuhkan. Dari sisi saudara-saudara, hubungan antara kita dan Tuhan, Tuhan bilang Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Saudara, marilah kepadaku, artinya mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau sudah baik, tambah lebih baik. Kalau agak jauh, mari dekat, ya. Kalau rusak, mari perbaiki. Kalau kita lupa Tuhan, sekarang mari kita ingat Tuhan. Mari kepadaku, mari datang padanya. Mari datang pada Yesus. Kita tidak acuh tak acuh dengan Tuhan. Kita tidak abaikan Dia. Kita tidak lupa, sebab ada orang mungkin saja sakit, karena pada waktu dia masih belum diberkati, dia ingat Tuhan. Tapi pada saat ia telah diberkati, maaf, mungkin dia lupa Tuhan. Nah, lewat pergumulan sakit, saya punya kepercayaan, saya punya pendapat, Tuhan tidak memberi kita penyakit, ya. Tuhan tidak memberi kita penyakit. Penyakit itu sama seperti kalau saudara buka pintu, maka angin akan masuk. Kalau saudara tidak buka pintu, angin tidak akan masuk. Penyakit itu bukan kehendak Tuhan, dalam pengertian Tuhan aktif memberikan penyakit. Tapi Tuhan dapat mengizinkan apabila saudara-saudara pada kondisi tertentu, orang bisa balik kepada Tuhan oleh karena ada sesuatu yang dialami. Orang bisa sadari, oh ternyata waktu-waktu saya harus lebih banyak untuk Tuhan daripada untuk yang lain. Maka lewat penyakit dalam tanda petik, ia boleh kembali menyadari bahwa saya punya hidup ini bukan sekedar untuk bekerja saja. Saya punya hidup ini bukan sekedar cari nafkah saja. Saya punya hidup ini ada batasnya. Itu sebabnya ketika suatu penyakit tertentu datang, tiba pada seseorang, Tuhan selalu punya maksud untuk membuat kita ingat bahwa hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita itu bukan milik kita lagi, bukan milik saudara dan saya. Roh, jiwa, dan tubuh kita adalah milik Kristus. Adapun hidupku ini, yang hidup sekarang ini, yang kuhidupi saat ini, bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 5, 6 dan seterusnya, bukankah roh Tuhan yang Tuhan taruh pada kita diingininya dengan cemburu? Dia cemburu kalau roh kita ini tidak dibawa oleh tubuh kita, tidak digunakan, atau tubuh kita tidak menjadi kendaraan bagi roh kita supaya kita lebih dekat pada Tuhan. Lewat ibadah, lewat menyembah Tuhan, lewat baca firman, lewat kita ibadah bersama, ibadah pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, adalah kehendak Tuhan saudara dan saya sehat. Haleluya. Adalah kehendak Tuhan bahwa saudara yang kena COVID itu sembuh. Haleluya. Adalah kehendak Tuhan saudara yang sakit asam urat dipulihkan agar hidup ini dipakai untuk Tuhan. Adalah kehendak Tuhan apabila saudara dalam keadaan mungkin saraf terjepit, sarafnya kembali normal, karena tubuh ini harus berakselerasi, karena tubuh ini akan digunakan untuk menghantar roh kita bisa selama hidup
bisa lebih dekat kepada Tuhan. Ingat, setelah tubuh kita mati, maka roh kita sudah tidak dapat lagi di-upgrade, ya. Sudah tidak dapat ditambah atau dikurang. Jadi selama tubuh ini sehat, maka kita bisa bawa hidup kita dengan roh kita, jiwa kita untuk cari Tuhan. Jadi kesehatan adalah, kesembuhan adalah kehendak Tuhan. Saya pribadi memiliki banyak halangan secara fisik, memiliki banyak kendala secara fisik, tetapi saya selalu mengimani bahwa oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah dipulihkan. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah diubahkan. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah mengalami pemulihan. Oleh bilur-bilur Yesus saya mengalami kesembuhan. Jadi saudara hidup dengan iman tidak membantah bahwa faktanya kita sedang berhadapan dengan kenyataan. Tetapi kenyataan tidak boleh mendominasi kita. Kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Dan kebenarannya adalah oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Nah, kalau Pak Pendeta, saya sedang sakit saat ini. Mungkin saja tubuhmu perlu istirahat. Atau mungkin karena engkau memerlukan perenungan, bahwa ternyata tubuhmu tak dapat diandalkan kalau engkau jauh dari Tuhan. Ternyata engkau juga ketika sakit engkau bisa sadari, ternyata hidupku ini terbatas, tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Atau lewat penyakit engkau bisa menyadari satu hal, ternyata saya punya fokus bukan lagi Tuhan. Saya punya fokus adalah sesuatu yang mengejar mungkin prestasi, mungkin jabatan, mungkin nama, mungkin keuangan yang kita kejar. Saya percaya saudara, tujuan hidup adanya Tuhan beri tubuh pada kita bukan digunakan hanya untuk cari nafas saja. Adanya tubuh yang kita miliki bukan hanya tujuan supaya kita bisa hidup saja. Tapi tubuh yang Tuhan beri yang sehat ini adalah Tuhan beri supaya kita bisa bersama tubuh, jiwa, roh itu selalu ada di rumah Tuhan, selalu ada di hadirat Tuhan. Jadi saudara yang sakit saat ini, saudara berimanlah. Ayat firman Tuhan bilang, Yesus sudah bayar dosamu. Ya sudah. Yesus sudah buat engkau hidup dalam kebenaran. Jiwamu benar. Ya sudah. Sekarang tubuhmu, engkau oleh bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Haleluya. Saudara, kalau kita beri perawatan medisin, ya, secara medis kita dirawat. Tetapi kalau roh kita lemah, roh kita tidak connect dengan Tuhan, roh kita error, roh kita jauh dari Tuhan, roh kita lemah dan tidak berdaya, maka obat akan habis, tapi penyakit masih di situ. Obat akan habis, bahkan mungkin lebih mahal lagi kita bayar, tapi sakit masih di situ. Karena Tuhan mau yang pertama dipulihkan adalah roh kita. Roh kita strong, roh kita kuat. Sadari, saya adalah makhluk roh. Dan saya makhluk roh tinggal yang memiliki jiwa. Dan saya tinggal di dalam tubuh. Jadi saya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Jadi tubuh adalah tempat dari roh kita tinggal. Nah, roh kita adalah inti dari hidup kita. Jadi sekarang kalau roh kita kuat, maka tubuh itu hanya akan menjadi alat, dalam arti tubuh itu akan berakselerasi menunjang apa yang menjadi kondisi dari roh kita. Kalau roh kita kuat, tubuh akan menopang kita. Dan tubuh ini akan terpengaruh oleh apa yang dikerjakan di dalam roh. Saudara, iman ada di area roh. Ya, iman ada di area roh. Hidup berkenan itu ada di area roh. Jadi kalau roh kita berkenan, roh kita terus strong imannya, maka tubuh ini akan mengikuti roh kita. Saudara katakan dengan iman, demi nama Tuhan Yesus, sakit saya sembuh hari ini. Sakit asam urat sembuh. Sakit kolesterol, dengan hidup yang baik, saudara jaga makanan. Sebab begini saudara-saudara, ada satu penelitian, saya ketemu seorang dokter. Kadang-kadang orang berkata-kata, saya karena kebanyakan makan daging, maka saya dapat kolesterol. Tapi seorang dokter yang terkenal di Manado, dia bercakap-cakap dengan saya, dia bilang, kolesterol tidak selamanya oleh karena makanan, ya. Sebab ada orang vegetarian, tidak pernah makan daging. Tetapi setelah
didiagnosa dia mengidap sakit kolesterol. Jadi kolesterol tidak selalu adalah oleh karena daging saja. Tapi setelah diteliti, kolesterol bisa jadi karena kondisi dari dalam roh kita, jiwa kita yang labil. Kondisi roh, jiwa yang labil. Saudara, contoh orang labil. Dia ke gereja tapi dia masih simpan hati. Dia ke gereja, dia melayani, tapi dia masih sakit hati. Dia melayani Tuhan, tapi iri hati masih jalan. Dia mudah kecewa. Dia mudah tersinggung. Atau mudah jadi lemah. Atau orang Manado bilang cepat sekali dia meracun. Jadi rohnya tidak mendominasi hidupnya. Jiwa yang muncul mendominasi. Sehingga jiwa yang dengan roh yang saudara, yang namanya penyakit sebenarnya adalah ketidaksesuaian antara roh, jiwa, dan tubuh. Ya, ketidaksesuaian antara roh, jiwa, dan tubuh. Dalam jiwa yang goncang, mudah sekali tubuh kita sakit. Ya, dalam jiwa yang labil, walaupun kita mungkin tidak makan daging, tapi orang-orang vegetarian ternyata bisa mengidap kolesterol karena tidak semata-mata kondisi fisik ini, tetapi kondisi daripada jiwa seseorang. Nah, kondisi jiwa seseorang di sana ada carnal mind, pikiran yang negatif. Nah, pikiran daging, pikiran iri hati, pikiran cemburu, sombong, pesta pora, dan perbuatan kenajisan atau perbuatan yang membuat ini daging ini saudara atau jiwa ini error. Maka antara jiwa dan roh yang labil, yang error ini mengakibatkan tubuh kita, saudara-saudara, tubuh kita tidak bisa berakselerasi dengan baik. Saya kasih contoh. Kalau saudara lagi marah, sulit saudara bisa makan, ya. Kalau saudara lagi iri hati, kalau saudara lagi galau, kalau saudara lagi kecewa, saudara punya semangat makan menurun, bukan? Kalau saudara lagi tidak bersemangat, lagi patah hati, ya ditinggal pacar misalnya, saudara patah hati, patah arang, pokoknya semua kurang hati, sakit hati, makan hati, semuanya akan berpengaruh pada selera makan kita. Nah, kalau kita punya selera makan turun, maka yang bereaksi kimia dalam lambung adalah asam lambung. Dan asam lambung akan mengganggu saudara fisik kita. Jiwa dan tubuh akan bersama-sama beroperasi karena roh lemah, maka jiwa tidak bisa menghandle masalah-masalah. Kita tidak bisa melihat orang lain diberkati, kita jadi iri hati. Kita tidak bisa melihat orang lain sukses, kita marah. Kita tidak bisa tersinggung, kita kecewa. Dan pada waktu kita kecewa, saudara-saudara, roh kita menjadi mengecil. Jadi yang pimpin adalah carnal mind, pikiran daging. Akhirnya tubuh kita, waktu kita iri hati, kita sulit sekali bekerja konsentrasi. Waktu kita emosi, kita tidak mungkin bisa makan dengan baik. Akhirnya setelah kita sakit, saudara-saudara, ternyata masalah bukan pada fisik. Masalah ada pada jiwa kita. Dan jiwa kita itu masalahnya adalah pada seberapa kuat roh kita mengontrol kita. Seberapa kuat roh kita mendominasi hidup kita. Kalau roh kita kuat, tidak mungkin kita iri hati. Kalau roh kita kuat, kita tidak mungkin emosi-emosi. Kalau roh kita kuat, kita tidak mungkin marah-marah tiap hari. Marah ada yang mendidik, tapi ada yang marah-marah. Kalau roh kita strong, kita tidak mungkin mudah kecewa. Kalau roh kita strong, kita tidak mungkin maraju. Nah, kalau kita kecewa, kita maraju, saudara, kita pahit hati, maka tubuh kita akan lemah. Saudara, orang-orang seperti ini dikasih obat seberapa banyak, dikasih vitamin, dikasih obat antibiotik, antipiretik, antihistamin, anti semuanya, ya, sampai anti teroris. Saudara minum sebanyak itu, kalau jiwamu gundah gulana karena rohmu lemah, obat itu tidak akan berfungsi. Obat tidak akan efektif. Obat secara kuratif dan preventif tidak berguna untuk saudara. Jadi kita mesti bangkitkan roh kita, karena iman ada di roh, ya. Takut ada di jiwa. Iman ada di roh. Iman tidak bisa duduk sama-sama dengan takut. Iman tidak bisa duduk sama-sama dengan khawatir. Iman tidak bisa duduk sama-sama sambil iri hati. Sambil beriman, sambil iri hati. Sambil beriman, saudara emosi. Sambil beriman,
saudara simpan hati. Sambil beriman, saudara ngambek. Ini akan berpengaruh kepada kondisi kesehatan kita. Saya mengalami banyak kali dalam kondisi tubuh yang lemah. Tapi karena roh ini kuat, roh ini strong, tubuh akan menyesuaikan. Atau bahasa saya, roh ini, saudara, tubuh ini akan berakselerasi, akan mengikuti keadaan roh kita. Kalau roh saudara kuat, saya sering beri contoh. Kalau jiwa kita kuat, ya, semangat untuk mempertahankan hidup itu kuat. Contoh, kalau kita dikejar anjing gila, kita bisa lompat, ya. Kita bisa loncat sebuah tembok yang tinggi karena kita punya sense of defense. Jadi kita mau mempertahankan nyawa kita. Kita dapatkan kekuatan tiba-tiba. Jadi jiwa itu bisa tiba-tiba shock dan membuat dia jadi drop tiba-tiba, atau dia kuat tiba-tiba. Nah, itu bukti bahwa sisi yang tak kelihatan dari hidup kita lebih kuat daripada sisi yang kelihatan ini. Fisik itu tidak lebih kuat dari roh kita. Jadi kalau roh kita kuat, maka tubuh kita kuat. Katakan dengan iman, saya oleh bilur-bilur Yesus sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Sudah dipulihkan. Sudah sembuh. Kalau saudara tahu virus influenza, dia bisa datang kapan saja. Tetapi mengapa ia bisa pergi? Karena daya tahan tubuh kita kuat, ya. Daya tahan tubuh kita kuat. Mengapa ada sekitar 300.000 lebih ke atas orang yang COVID di Indonesia itu sembuh? Itu puji Tuhan. Karena sel imun mereka bisa melawan virus itu. Apalagi kalau saudara punya jiwa itu kuat. Apalagi kalau saudara punya roh itu kuat. Maka semua akan akumulasi, akan menyerang virus, kuman, bakteri itu. Dan saudara akan disembuhkan. Jadi berhentilah saudara kecewa. Karena kecewa akan membuat tubuhmu lemah, ya. Berhentilah saudara galau. Karena galau itu ada di jiwa. Dan mari tenangkan hatimu, tenangkan jiwamu. Dan engkau duduk tuh berdoa. Dan engkau kalau ada sesuatu yang salah, minta ampun pada Tuhan. Rohmu berdamai dengan Tuhan, maka jiwamu akan berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan dirimu sendiri. Nah, pada waktu itu tubuhmu juga akan berdamai dengan tubuhmu sendiri. Saudara-saudara, pada hari Minggu nanti, tanggal 15, ada KKR melalui akun ini, GBI Tiberias New Life Manado pada jam 5 sore. Intinya adalah kesembuhan ilahi berhubungan dengan kondisi rohani kita. Kalau saudara punya kondisi rohani kuat, jangan khawatir, ya. Kalau saudara punya roh itu strong, roh saudara akurat, jangan khawatir, jangan takut, ya. Tapi bukan berarti kita hidup sembarangan. Hukum kesehatan itu adalah hukum normal yang harus kita kerjakan. Contoh, kalau saudara minum racun dengan sengaja, maka bilur-bilur Yesus itu tidak berguna di situ, ya. Tapi kalau orang racuni seseorang tanpa ia tahu, maka saya percaya tanpa disengaja kita tidak tahu dan orang mencelakakan kita. Ini roh kita kalau kuat, maka racun itu akan netral, akan mati. Atau sebelum saudara pegang gelasnya akan pecah. Kenapa? Karena ketika roh kita kuat, manusia roh kita strong, jiwa kita tenang. Pada waktu jiwa kita tenang, jiwa kita tidak galau, virus, kuman, bakteri, sehebat apapun tidak bisa menguasai tubuh kita. Dia bisa mampir tapi dia akan mati. Oleh karena darah Yesus yang beroperasi dalam hidup kita lebih besar dari kuasa penyakit. Ingat, iblis agen penyakit sudah dikalahkan. Neraka agen penyakit sudah ditaklukkan. Pemenangnya adalah Yesus Kristus, anak domba Allah. Dia yang telah sembuhkan sekian banyak orang. Hari ini beroperasi, dia masih bekerja. Bukan kata masih, ia akan terus-menerus bekerja. Dan bagi saudara yang beriman, saat ini bangkitkan rohmu. Buang hatimu yang galau. Buang hatimu yang kecewa. Buang hatimu yang benci. Buang hatimu, suasana hati yang iri hati. Buang, saudara-saudara. Dan sekarang berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan dirimu sendiri. Dan berdamai dengan sesama. Maka pada waktu engkau memperkatakan ayat ini oleh bilur-bilur Yesus,
oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh, saya sudah dipulihkan. Saudara imani ini, maka sorga akan beroperasi, sorga akan berakselerasi. Kekuatan supranatural dari Roh Kudus akan bekerja di dalam kita, akan bekerja di dalam roh saudara. Roh yang pernah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, roh itu yang akan bekerja dalam rohmu sekarang. Sehingga semua gangguan dalam tubuh, asam lambung kah, saudara saraf yang lagi sakit, saudara punya tulang yang keseleo, saudara punya kolesterol yang tinggi, asam urat yang sudah berurat akar, saudara semuanya, ketika hatimu beres, saudara penumpukan di dalam saluran-saluran darah kita sebenarnya berasal dari suasana hati. Kalau saudara lagi galau, darahmu tidak berjalan lancar. Kalau saudara lagi marah, darahmu tertahan. Itu sebabnya hipertensi. Kalau saudara tahan sebuah selang air, saudara pegang dan saudara lipat, maka antara dua, apakah sambungannya akan terlepas atau selangnya akan pecah, karena tekanan air ini kuat. Tekanan darah itu karena bagian-bagian dari hidup kita yang tidak selaras. Oleh karena roh kita lemah, maka jiwa kita galau, maka fisik kita mengalami gangguan sistem. Saya percaya kabar baiknya adalah Tuhan Yesus berkehendak kita sembuh, kita sehat, kita dipulihkan. Neraka berkehendak kita binasa, iblis berkehendak kita sakit-sakitan. Supaya apa? Supaya kita tidak leluasa melayani, kita tidak leluasa menyembah Tuhan, kita tidak leluasa pergi ibadah, kita tidak leluasa melayani Tuhan, kita tidak leluasa makan firman. Orang kalau sakit susah dengar firman. Orang kalau lemah fisik, orang kalau lagi asam lambung tinggi, dia sulit sekali duduk untuk bisa dengar firman. Tapi kalau roh kita, saudara, jiwa kita, tubuh kita, terutama tubuh kita sehat, maka waktu kita dengar firman, kita tidak ngantuk, kita tidak bosan, kita tidak capek. Dan pada saat yang sama roh kita makin besar, roh kita makin kuat, roh kita makin perkasa, roh kita makin strong. Maka semua gangguan-gangguan yang namanya penyakit, saudara punya mulut sekarang berkuasa. Saudara punya mulut, punya otoritas. Punya mulut, punya wibawa. Saudara bilang, hai sakit, engkau bukan Tuhan atas hidupku. Hai sakit, engkau bukan pengatur dan yang mendominasi hidupmu. Hai sakit, engkau adalah kekuatan dari neraka, sementara saya orang sorga. Hai sakit, engkau adalah agen dari iblis. Engkau tidak punya tempat dalam hidupku. Karena tubuhku ini adalah bait Allah. Tubuhku ini bait Roh Kudus, tempat kediamannya Roh Kudus. Dan Roh Kudus mau tinggal di tubuh yang sehat. Nah, tubuh yang sehat berhubungan dengan jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang berhubungan dengan roh yang strong. Nah, roh yang strong berhubungan dengan berapa banyak firman kita kunyah hari ini. Berapa banyak firman kita makan hari ini. Berapa banyak firman yang kita operasikan, kita perkatakan, kita taruh pikiran dengan firman, taruh perasaan kita dengan firman, taruh di kata-kata kita dengan firman, dan tindakan-tindakan kita dengan firman. Berapa banyak akan terjadi? Firman tidak pernah gagal, firman tidak pernah batal, firman tidak pernah pergi dan kembali sia-sia. Apa yang sudah perkatakan hari ini, saya sehat oleh karena Yesus, ya, oleh bilur-bilur Yesus. Saya sehat oleh karena darah Yesus telah mengampuni dosa saya. Roh saya beres, roh saya kuat, roh saya dengan Tuhan tidak ada masalah. Karena dalam roh saya sekarang ada Kristus, ada roh Kristus, ada benih Kristus. Dan benih itu tidak kalah oleh sakit. Haleluya, saudara yang memerlukan bantuan doa, sudah bisa nanti datang pada KKR hari Minggu, atau sudah bisa ikut live streaming pada jam 5 sore 15 November. Saudara bisa hubungi kami di 0813 4024 8663 0813 4024 8663. Sekali lagi, saudara hubungi kami bisa di WA ya, nomor yang sama 0813 4024 8663. Kalau saudara sedang sakit, apakah rohmu sedang bermasalah, jiwamu sedang galau gundah gulana, tubuhmu sedang sakit, bisa hubungi kami. Kami hanyalah alat dari Tuhan.
Kami hanya agennya kerajaan Allah. Untuk siapa kami doakan? Untuk saudara yang percaya bahwa roh saudara di dalamnya ada Yesus. Dan saudara yang belum kenal Yesus, saudara boleh berseru pada nama Yesus. Yesus anak Daud, Yesus Tuhannya orang Kristen. Tolong saya, sembuhkan saya. Saudara, saya jamin karena nama ini nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Saudara boleh belum benar hidupmu, tapi kalau saudara berseru pada nama Yesus, yang penting setelah sembuh jangan kembali kepada dunia. Jangan kembali pada hidup lama. Setelah sembuh kembalilah atau datanglah pada Yesus. Kita tidak hanya butuh kesembuhan dari Tuhan Yesus, tapi kita butuh keselamatan daripadanya. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Tuhan Yesus. Jadi hari ini saya percaya, saudara-saudara, saya akan doakan saudara ya. Yang pengen didoakan, saudara pengen pergumulan saudara, kesehatan saudara, ekonomi saudara, rumah tangga saudara, semua yang ada pada saudara dipulihkan. Saudara bisa kasih jempol ya, kasih jempol, tekan jempol, dan itu tandanya saudara butuh didoakan. Saya akan berdoa untuk saudara. Saya yakin saudara, Tuhan Yesus ada di tempat saya bicara. Kami di Langoan, Minahasa, Sulawesi Utara. Dan saudara ada dimanapun saat ini, kasih jempolmu atau kirim informasi ke 0813 40 24 8663, 0813 40 24 8663. Maka kami akan doakan sepanjang minggu ini ya, sepanjang minggu sampai pada hari Minggu. Kami akan, kalau kehendak Tuhan, kami akan layani orang-orang yang sakit. Kami berdoa untuk Ferlanto Manurung yang sedang istrinya dalam pengaruh roh jahat. Kami berdoa saat ini apapun hamba tidak mengerti, tapi di mana kekasih ini berada, hamba berdoa dalam nama Yesus terjadi sesuatu. Dalam nama Yesus terjadi di alam roh. Roh-roh yang jahat, roh-roh yang bukan dari Tuhan, roh-roh yang di luar Tuhan. Tuhan ajar kami, roh dalam kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Aku perintahkan dengan iman, dengan otoritas nama Yesus, roh-roh jahat yang mempengaruhi istri dari Pak Ferlanto Manurung, saat ini keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Di Medan. Dan selama 10 tahun ini ada perempuan yang pendarahan 12 tahun. Hari ini sudah dengar 10 tahun cukup, selesai. Karena Pak Ferlanto Manurung mau hidupnya akurat dengan Tuhan. Karena lewat pergumulan ini Pak Ferlanto Manurung akan lebih dekat lagi pada Tuhan. Ada maksud Tuhan. 10 tahun ini berhenti. 10 tahun ini selesai. Di alam roh selesai. Kami berbeda tempat, Manado dan Medan, tapi saat ini selesai, tuntas dalam nama Yesus. Dan sejak hari ini kami mau hidup benar, mau hidup akurat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang sakit kolesterol, hamba meminta Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kesehatan. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit asam urat. Kami berdoa Tuhan sembuhkan. Mereka yang jatuh dari motor, mereka yang jatuh dari tangga, dipulihkan, disembuhkan. Yang keseleo, yang patah tulang, yang sarafnya gangguan, sarafnya terjepit. Aku minta saat ini oleh bilur-bilur Yesus, saat ini dalam nama Yesus, saya berdoa dalam nama Yesus, terjadi mujizat, terjadi mujizat. Mereka yang sakit Tuhan, yang terindikasi apapun, yang namanya virus, kuman, bakteri, apapun namanya virus ini, hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus, terjadi pemulihan hari ini, terjadi pemulihan hari ini, terjadi kesembuhan hari ini. Dimanapun saudara pegang handphone, dimanapun saudara berdiri, dimanapun saudara monitor acara ini, saya berdoa bukan atas nama saya, bukan atas nama gereja, tapi atas nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Saudara boleh bersaksi kepada orang-orang sekitarmu, hari ini engkau disembuhkan. Siapa yang sembuhkan engkau? Tuhan Yesus Kristus.
Kalau sudah sembuh, Tuhan bilang, pergi jangan berbuat dosa lagi. Kalau sudah sembuh, Bartimeus mengikut Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Kalau sudah sembuh, orang-orang mempermuliakan Tuhan. Kalau sudah sembuh, jangan hidup error lagi. Kalau sudah sembuh, pakai hidup untuk Tuhan. Kalau sudah sembuh, jangan buang-buang waktumu hanya dengan main game setiap hari. Kalau sudah sembuh, jangan lagi iri hati. Kalau sudah sembuh, jangan lagi kepahitan. Jangan lagi saudara hidup dalam dendam dan tidak mengampuni. Kalau sudah sembuh, permuliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jangan gunakan tubuhmu untuk sesuatu yang tidak membuat Tuhan suka. Saya percaya saudara, sakit roh kita sudah dipulihkan. Engkau pernah bersalah, berdosa, engkau minta ampun, mengakui dosamu, maka pada waktu Tuhan sudah mengampuni engkau. Apapun kata orang di sana, yang penting hidupmu dengan Tuhan sudah beres, hidupmu sudah berdamai, kau sudah minta ampun, Tuhan sudah mengampuni, darah Yesus sudah mengampuni, maka engkau berhak menerima janji kesembuhan, janji kesehatan, janji pemulihan. Tuhan Yesus berkata, aku datang, ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang, Yesus datang untuk memberi kita kehidupan, membawa kita kehidupan, dan kita memilikinya dalam segala kelimpahan, limpah sehatnya, limpah damainya, limpah berkatnya, limpah sukacitanya, limpah kebenarannya. Itu Tuhan beri bagi kita. Jangan pernah mau ditipu saudara-saudara. Jangan kedukun, ya. Jangan tanya pada orang-orang pintar, ya. Kenapa orang sakit pergi kepada orang pintar? Kenapa para dukun disebut orang pintar? Karena yang pergi ke dukun itu orang bodoh, ya. Kenapa para dukun disebut orang pintar? Karena orang Kristen yang sakit pergi ke dukun itu orang bodoh. Karena kita punya kesembuhan bukan dari dukun. Kita punya kesembuhan bukan dari yang dikunyah-kunyah dan disemburkan orang. Kita punya kesembuhan oleh karena kita percaya siapa Yesus. Yesus adalah Kristus. Artinya Kristus Mesias, Messiah, the Anointed One. Seorang yang diurapi spesial untuk mengangkat beban-beban persoalan hidup saudara, untuk menyembuhkan setiap sakit. Yang buta Bartimeus sembuh, yang lumpuh berjalan, anak muda di Nain bisa bangkit, anak Yairus bisa bangkit, perempuan pendarahan 12 tahun bisa berhenti pendarahan. Saya tidak tahu berapa banyak pampers dia gunakan. 12 tahun tidak mungkin bagi manusia. Sudah habis hartanya. Tapi pada saat dia jumpa Yesus, waktu dia jamah jubah Yesus, imannya beroperasi. Asalku jamah jubah Yesus, aku jadi sembuh. Saudara, kepahitan tidak membuat kita sehat. Lepaskan kepahitan. Kepahitan membuat saudara menderita. Lepaskan itu. Haleluya. Nomor WA kami 0813 4024 8663. Nomor WA kami 0813 4024 8663. Saya percaya saudara-saudara, kesembuhan itu dari Tuhan gratis. Kesembuhan tidak perlu saudara bayar. Tapi setelah saudara sembuh, jangan sia-siakan waktumu. Bawa hidupmu pada Tuhan. Kalau engkau belum bergereja, cari gereja yang inti dan fokusnya adalah Yesus. Cari gereja yang menyembah hanya Yesus. Cari gereja yang selalu fokus membangun manusia roh, agar engkau tidak sia-siakan kesehatanmu, tidak sia-siakan kesembuhanmu. Sekali lagi saya pesan, jangan orang Kristen pergi ke dukun. Jangan orang Kristen pergi kepada pengobatan alternatif dengan berbagai cara. Saya percaya herbal itu baik, tapi satu-satunya yang paling manjur adalah Tuhan Yesus Kristus punya kuasa. Tuhan Yesus punya nama. Dia tidak pernah berubah. Orang mati pun, bahkan dirinya sendiri pun bangkit dari kematian. Jadi maut, kematian, penyakit tidak bisa menahan Yesus. Maut, penyakit, malapetaka, bencana tidak bisa mengurung. Bahkan kubur tidak bisa menahan Yesus di sana. Jadi saudara yang punya Yesus, jangan sia-siakan. Engkau punya obat lebih daripada segala obat, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang minta didoakan, kami akan doakan, kirimkan di nomor WA
0813 40 24 8663, 0813 40 24 8663. Dan sepanjang minggu kami sedang berdoa supaya orang-orang dilawat oleh Tuhan. Sampai pada hari Minggu tanggal 15 kami ada KKR jam 5 sore di Malalayang, dan sekalian live streaming. Saudara punya pergumulan, kirimkan di nomor tadi. Kami mulai berdoa mulai hari ini. Saya percaya for God is nothing impossible. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jangan pernah beranjak dari Tuhan Yesus, karena semua sudah tersedia. Kesembuhan rohmu, kesembuhan jiwamu, dan kesembuhan fisik tubuhmu tersedia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saudara yang masih mau didoakan silakan komen. Yang dari luar kota, ada beberapa yang dari luar kota. Saudara silakan. Saya yakin bukan saya yang menyembuhkan saudara, bukan pendeta, bukan gereja, tapi satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus sedang beroperasi melewati hidup saya. Saya yakin ada Kristus dalam saya, dan roh yang sama, benih yang sama dari Kristus ada pada saya, itu ada pada saudara. Jadi saudara dimanapun dapat mengoperasikan roh saudara yang sudah memiliki Kristus. Ketika sakit katakan, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Semua masalah-masalah kejiwaan bersihkan dengan firman. Bersihkan dengan firman dan Roh Kudus. Maka tubuhmu akan berakselerasi. Tubuhmu kuat dan sehat. Banyak orang akan melihat benar-benar kita menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom.